Assalamualaikum, selamat pagi. Agak kareba pemirsa, seputar Ideal Social kembali hadir menyapa Anda. Kami siapkan beragam informasi menemani kebersamaan kita. Berikut kami hadirkan 3 informasi di antaranya. Polisi yang sedang menikmati kopi diserang sekelompok remaja dengan busur dan anak panah. Hujan deras disertai angin kencang menerjang pemukiman warga di Kabupaten Maros. Program Lorong Wisata mendapat dukungan peserta Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia. Dan cuplikan tadi kami juga akan hadirkan informasi lainnya. Bersama saya Nana Jamal, inilah seputar Ideal Social selengkapnya. Pemirsa, sebuah warung kopi diserang sekelompok remaja dengan busur dan anak panah. Ironisnya, warga yang diserang tengah penuh dengan belasan personil reserse yang tengah asik menikmati kopi. Naas bagi para pelaku yang langsung dikejar polisi dengan melepaskan tembakan peringatan. Aksi sigap polisi ini bahkan terekam CCTV. Beginilah rekaman CCTV salah satu kafe yang berada di Jalan Pengayoman, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, saat belasan personil reserse secara spontanitas berhamburan dan melepaskan tembakan peringatan mengejar pelaku penyerangan dengan anak panah terjadi. Suasana dalam warkop menjadi panik karena para pelaku dengan acak melepas anak panah. Namun yang tidak kawanan itu ketahui, di dalam warkop terdapat belasan personil Jatanras Polrestabes Makassar dan Resmo Polda Sulsel tengah asik minum kopi. Penyerangan para pelaku ini pun berbalik menjadi penyerangan dengan sukarela. 3 pelaku penyerangan saat itu berhasil ditangkap. Berdasarkan perkembangan penyidikan, unit Reskrim Polsek Panakukang bersama Jatanras Polrestabes Makassar kembali berhasil menangkap pelaku lainnya. Kericuan bahkan terjadi saat polisi melakukan penggerebekan di rumah pelaku bernama Fikram alias Peo, 20 tahun. Pelaku Fikram kedapatan bersembunyi di atas platform rumah. Dari keterangan pelaku, mereka menyerang karena dendam terhadap juru parkir di kafe. Hingga kini polisi masih melakukan pengejaran 1 orang pelaku yang menjadi otak penyerangan kafe. Saat ini 7 pelaku yang ditangkap telah berada di Mapolres Makassar. Sejumlah anak panah dan rekaman CCTV juga telah disita polisi sebagai barang bukti. Saya sedang duduk ngopi di salah satu warkop di daerah Pengayoman. Kemudian tiba-tiba ada teriak dari salah seorang tukang parkir, "Perang, perang, kita diserang!" Nah, akhirnya kami keluar dan saya beberapa kali, ada sekitar 3 kali melepas tembakan peringatan ke atas. Dan saat ini sudah berhasil kita mengamankan 7 dari 8 pelaku penyerangan tersebut. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Unit Resmo Polsek Panakukang menangkap seorang pria pelaku penikaman terhadap seorang wanita yang merupakan saudara sepupunya sendiri di Kota Makassar. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku melakukan hal tersebut lantaran emosi yang meminta makannya lalu menghejek dan menghinanya. Ya, tangan wis kepala. Tangan wis kepala. Tangan wis kepala. Pria berinisial RD, 29 tahun, pelaku penikaman terhadap seorang wanita yang merupakan adik sepupunya sendiri, langsung dibekuk oleh tim Resmo Polsek Panakukang di sekitar wilayah Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Polisi yang melakukan penggeledahan badan terhadap pelaku kemudian turut mendapati senjata tajam berupa sebilah badik di celananya yang digunakan untuk menikam korban. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku beserta barang bukti turut dibawa ke Mapolsek Panakukang untuk diperiksa. Penikaman ini terjadi diduga karena korban meminta makanan pelaku, namun ditolak. Korban kemudian mengejeknya hingga pelaku emosi dan naik pitam, lalu melakukan penikaman. Korban mengalami 3 luka tikaman di punggung dan di leher, hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk mendapatkan perawatan medis. Unit Reskrim Polsek Panakukang berhasil mengamankan 1 orang pelaku penganiayaan, di mana penganiayaan ini dilakukan di Jalan Anjaksa Baru, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Untuk kronologinya bagaimana, teman-teman? Untuk kronologisnya, jadi saat kami amankan, kami interogasi,
bahwa pelaku ini merasa kesal terhadap korban. Akibat perbuatannya, pelaku disangkakan pasal 351 ayat 2 terkait penganiayaan dengan ancaman hukuman sekitar 5 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang menerjang pemukiman warga Desa Moncongloe Lapara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Kencangnya angin membuat sejumlah atap teras rumah warga rusak. Bahkan tembok pembatas rumah yang baru dibangun pun ikut roboh. Dari rekaman video amatir terlihat detik-detik hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah Kabupaten Maros Senin sore kemarin. Kencangnya angin membuat sejumlah rumah warga yang berada di kawasan perumahan Desa Moncongloe Lapara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros rusak di bagian atap teras. Bahkan salah satu atap teras rumah warga sempat terbang di bawah angin. Selain itu, tembok pembatas rumah warga yang baru dibangun juga ikut roboh. Bencana angin kencang disertai hujan deras ini sontak membuat warga panik dan takut untuk keluar rumah. Pasalnya angin kencang ini berlangsung selama 40 menit yang disertai dengan petir dan hujan deras. Beruntung bencana angin kencang ini tidak menimbulkan korban jiwa karena 3 rumah warga yang rusak ini dalam kondisi kosong. Penghuni rumah sedang keluar bekerja. Memang kencang ya angin tadi atau gimana? Iya kencang. Kebetulan sini tadi kan angin puting beliung. Jadi ada beberapa rumah yang kena dampaknya. Ada 1, 2, 3 rumah itu kena dampak. Nah, jadi awalnya sih cuma petir, tapi pas habis itu hujan deras disertai dengan angin kencang. Nah, di situ langsung terangkat, ada beberapa gudang juga, satu terangkat di sebelah sini. Itu terangkat semua. Akibat kejadian ini kerugian ditaksir mencapai jutaan rupiah. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Untuk menurunkan angka stunting, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Selatan (BKKBN) Sulawesi Selatan menggelar kegiatan komunikasi informasi dan edukasi. BKKBN bersama TNI akan memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat resiko stunting. Yang berbahagia. Dalam upaya percepatan penurunan stunting, perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan menggelar kegiatan komunikasi informasi dan edukasi atau KIE bersama mitra TNI di Kota Makassar. Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel, Andi Rita Mariani, mengatakan persoalan stunting merupakan PR bersama, sehingga semua pihak harus bersama-sama bahu-membahu mendukung program percepatan penurunan stunting dan BKKBN yang telah mendapat amanah ini. Salah satu mitra BKKBN di Sulsel adalah TNI yang sudah diawali dengan pengangkatan Bapak Asuh Anak Stunting oleh Pangdam 14 Hasanuddin Maijen TNI Totok Imam Santoso. Dalam kegiatan ini jajaran TNI diberi pembekalan melalui KIE untuk membantu dan mendampingi BKKBN Sulsel di lapangan dalam mengedukasi masyarakat. Jadi kita memberikan KIE kepada seluruh peserta provinsi ya, dalam rangka untuk memberikan dukungan dalam percepatan penurunan stunting di masing-masing wilayah, ya tentu sesuai dengan tugas ya. Nah, kemudian di kegiatan KIE ini ada beberapa materi yang akan disajikan yang terkait dengan seperti apa peran ya mereka pada saat nantinya kegiatan ini selesai dilakukan. Ya tentu bergandengan tangan kita pada saat kita melakukan kegiatan-kegiatan di tingkat lini lapangan. Sementara terbitnya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting telah mengamanatkan untuk menurunkan angka stunting Indonesia menjadi 14% di tahun 2024, sedangkan saat ini angka stunting Sulsel masih berada di angka 27,4%, di atas angka nasional yaitu 24,4% pada tahun 2021. Berkaitan dengan hal ini, untuk mendukung target penurunan stunting tersebut, salah satu upaya yang dilakukan dengan melakukan penguatan komunikasi, informasi, dan edukasi pada masyarakat khususnya keluarga berisiko stunting.
Sementara untuk KIE penurunan stunting di 24 kabupaten kota perlu dipahami dan diketahui oleh para mitra BKKBN, khususnya jajaran TNI yang akan menyandingkan program TNI di daerah seperti program Tentara Manunggal Membangun Desa. Dari Makassar, Edi Mulyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, program unggulan pemerintah Kota Makassar, Lorong Wisata mendapat dukungan penuh dari seluruh peserta Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI saat mengunjungi beberapa Longwis di Kota Makassar. Berharap Longwis tidak hanya ada di Kota Makassar namun juga di kota lainnya. Usai menggelar rapat kerja teknis atau Rakernis Nasional tahun 2022 di Hotel Makassar, sejumlah peserta Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI yang berasal dari berbagai kota se-Indonesia langsung mengunjungi beberapa lorong wisata yang menjadi program unggulan pemerintah Kota Makassar. Di antaranya lorong wisata Haderslave yang berada di Jalan Somba Upu, Kecamatan Ujung Pandang. Didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Makassar dan Camat Ujung Pandang, rombongan disambut meriah oleh sejumlah warga setempat. Selain melihat berbagai tanaman pangan dan peserta APEKSI berkesempatan panen cabai di lorong ini. Jadi untuk lorong wisata, seperintah pimpinan semua SKPD harus turun. Ada yang menanyakan, ada anggarannya? Tidak ada. Jadi betul-betul kami pemberdayaan masyarakat di sini. Bagaimana masyarakat bisa bangkit, tapi kami paling support seperti ini bibit, bagaimana kita ajar semua masyarakat menanam dan menghasilkan. Jadi kami cuma support, tetapi secara menganggarkan khusus untuk lorong wisata itu tidak ada. Jadi kami betul-betul pemberdayaan di sini. Sementara menurut Muhtadi Arsyad selaku peserta APEKSI dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Bandar Lampung menyatakan, lorong wisata ini memang merupakan sebuah inovasi yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah Kota Makassar. Harapannya bukan hanya di Kota Makassar, namun Longwis ini juga harus di kabupaten dan kota lainnya sehingga dapat meningkatkan ekonomi keluarga. Dengan dibukanya lorong wisata ini dapat menarik wisatawan, tidak hanya melihat namun juga dapat berbelanja, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Pemerintah harus gencar mempromosikan Longwis ke sejumlah media sosial. Jadi memang ini suatu inovasi yang dilakukan oleh masyarakat, kemudian juga istilahnya pemerintah melihat ini sebagai suatu potensi dan harapannya bukan hanya di Kecamatan Ujung Pandang saja, bisa juga menyebar ke kecamatan lainnya yang ada di Makassar dan juga mungkin di kabupaten kota lainnya juga ini bisa menjadi contoh dalam rangka meningkatkan ekonomi keluarga. Tidak hanya berbagai tanaman pangan dan budidaya ikan, rombongan ini juga diajak untuk melihat berbagai kuliner khas daerah Makassar yang berada di lorong tersebut. Dari Makassar, Muhammad Fadli, iNews melaporkan. Pemirsa, kami masih akan kembali hadir dengan informasi lain di antaranya. Residivis kasus pemerkosaan berulah kembali dengan memperkosa tetangga kosnya. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Baru 5 bulan menikmati udara segar setelah bebas bersyarat dari lembaga pemasyarakatan. Seorang residivis kasus pemerkosaan berulah lagi dengan memperkosa tetangga kosnya di kota Parepare, Sulawesi Selatan.
Lelaki berinisial DR, 36 tahun langsung dibekuk oleh unit PPA Satreskrim Polres Parepare. Warga Kabupaten Bone ini dibekuk polisi setelah dilaporkan melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan berinisial AI, tetangga kosnya di kota Parepare. Pelaku yang baru seminggu menyewa kamar kos melakukan aksi bejatnya terhadap korban saat tengah malam ketika penghuni kos lainnya sedang tertidur. Korban hanya bisa pasrah ketika pelaku mencekik lehernya dan mengancam korban akan dibunuh bila melakukan perlawanan. Pelaku diketahui baru 5 bulan keluar dari penjara atas kasus serupa yang dilakukannya di Kabupaten Sidrap. Korban sempat ketemu dengan pelaku di mana tetangga kos. Ini korban sudah bersuami, namun sudah 6 bulan ada konflik rumah tangga dengan suaminya. Jadi dia kos dengan temannya di salah satu kos di kota Parepare. Kemudian sempat ketemu pada hari Kamisnya tanggal 27 Oktober 2022, kejadiannya pada hari Jumat pagi, di mana pelaku inisial BR langsung masuk ke dalam kamarnya perempuan inisial AI, korban. Kemudian disitulah terjadi tindak pidana pelecehan seksual dan ataupun pemerkosaan. Atas perbuatan pelaku terancam akan dijerat pasal 6 huruf B Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau pasal 285 subsidiar pasal 289 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, pembunuhan sadis terhadap seorang wanita dengan 41 luka tusukan senjata tajam di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan akhirnya terungkap. Pelaku merupakan kekasih korban. Motif pembunuhan karena pelaku ingin menguasai harta korban. IR, 26 tahun yang diduga pelaku pembunuhan sadis terhadap seorang wanita cantik ini hanya bisa menahan kesakitan saat digiring oleh aparat Satreskrim Polres Goa. Tersangka ditangkap di tempat persembunyiannya di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Tersangka pun terpaksa ditembak polisi karena diduga berusaha kabur saat dilakukan penunjukan barang bukti setelah sebelumnya membunuh korban secara sadis. Dari tangan pelaku, polisi menyita ponsel, raket, sepatu dan pakaian milik korban serta pisau dapur yang diduga digunakan untuk membunuh korban sebagai barang bukti. Dari hasil pemeriksaan, motif pembunuhan dilakukan karena pelaku ingin menguasai harta milik korban yang ada di rumah kontrakannya. Motifnya itu kalau kita lihat seperti mungkin nanti rekan-rekan media bisa melihat bahwa motifnya itu pertama adalah ingin menguasai harta korban. Karena dapat kita lihat ada barang bukti di sini cukup banyak ya, ada raket, ada uang, ada juga handphone dan lain sebagainya. Pak, ini pelaku dia lukai korban berapa tusukan, Pak? Itu kurang lebih ada sekitar 41 tusukan. 41 tusukan. Akibat perbuatannya, tersangka IR dijerat pasal 340 Junto 338 KUHP dengan ancaman kurungan seumur hidup atau hukuman mati. Sebelumnya pada Kamis 3 November lalu, pelaku membunuh korban di rumah kontrakannya di Kelurahan Katangka, Kecamatan Sombaupu, Kabupaten Goa dengan menggunakan pisau dapur dengan menusuk secara membabi buta di tubuh korban. Akibatnya korban tewas dengan 41 luka tusukan senjata tajam di leher, wajah, dan tubuh korban. Namun tidak hanya menusuk tubuh korban, pelaku bahkan mengiris urat nadi di tangan korban hingga putus untuk memastikan korban sudah tidak bernyawa. Dari Kabupaten Goa, Bukma, iNews melaporkan. Bantuan Kementerian Sosial senilai lebih dari 1,3 miliar diserahkan kepada keluarga penerima manfaat kaum disabilitas dan warga lanjut usia di Makassar, Sulawesi Selatan. Bantuan tersebut diharapkan dapat memberdayakan masyarakat yang kurang mampu. Mungkin rehabilitasi sosial, Puluhan perwakilan warga penerima manfaat kaum disabilitas dan warga lanjut usia menerima bantuan secara simbolis dari Kementerian Sosial Republik Indonesia di Sentra Wirajaya, Kota Makassar. Bantuan diserahkan tim kunjungan kerja spesifik Komisi 8 DPR RI
dalam rangka peningkatan peran Sentra Wirajaya Makassar. Bantuan yang diserahkan secara simbolis berupa atensi kelompok rentan ODA, bantuan kewirausahaan lansia, alat bantu disabilitas, dan motor 3 roda. Bantuan ini dibagi di 3 wilayah, masing-masing Sentra Wirajaya Makassar, Sentra Gauma Bajigoa, dan Sentra Pengurangi Takalar. Ketua Komisi 8 DPR RI Ashabul Kahfi mengapresiasi Kementerian Sosial melalui Resos dalam rangka pemberdayaan warga kurang mampu di Sulawesi Selatan. Untuk kesekian kalinya kita memberikan atensi bantuan kepada warga dalam rangka untuk memaksimalkan upaya pemberdayaan warga-warga yang kurang mampu. Bantuan sosial ini diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Tim Komisi 8 DPR RI juga melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran. Komisi 8 DPR RI menyebutkan pagu anggaran Kementerian Sosial tahun 2022 sebesar 78 triliun rupiah. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dunia olahraga di kampus mulai kembali bergairah pasca pandemi COVID-19. Universitas Hasanuddin kembali mengizinkan unit kegiatan mahasiswa menggelar kegiatan olahraga. UKM Sepak Bola Unhas menggelar Liga Hukum setelah 5 tahun vakum akibat pandemi COVID-19. Kemudian foto bersama kepada Setelah vakum 5 tahun, UKM Sepak Bola Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kembali menggelar turnamen futsal yang diberi nama Liga Hukum 2022. Liga Hukum 2022 diikuti oleh 11 tim dari Sivitas Akademika yang digelar di Arena Sport Center Fakultas Hukum Unhas. Liga Hukum digelar untuk memperkuat silaturahmi dan mengasah bakat-bakat yang dimiliki oleh para Sivitas Akademika dan ajang penyaluran kreativitas sekaligus mengarah semangat jiwa muda untuk berolahraga di kalangan mahasiswa. Dewan Pembina Sepak Bola Muhammad Ilham Harisaputra mengatakan turnamen sempat tidak terlaksana selama beberapa tahun karena kondisi yang tak mendukung. Hukum ini memang merupakan ritual tahunan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Sejak pandemi, pada akhirnya Liga Hukum tidak terlaksana dan alhamdulillah pada tahun ini kita diberi izin untuk melaksanakan kembali. Nah, Liga Hukum ini sebenarnya pada prinsipnya adalah dilaksanakan untuk mempererat tali silaturahmi antar Sivitas Akademika. Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari pakar hukum Burhanuddin yang mengapresiasi untuk menyambung tali silaturahmi sesama Sivitas Akademika Fakultas Hukum dalam rangka mencari bibit-bibit pemain bola untuk mengikuti event yang lebih tinggi baik tingkat lokal, nasional, dan internasional. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, perahu katinting di Kota Makassar adu kecepatan dalam lomba balap perahu katinting di Anjongan Pantai Losari. Event balap perahu katinting digelar pemerintah Sulawesi Selatan setiap tahunnya guna mencari atlet handal di bidang lomba balap perahu katinting. Berikut keseruannya kami hadirkan untuk Anda. Perahu katinting telah menjadi sebuah kearifan lokal di Sulawesi Selatan. Katinting merupakan perahu tradisional berukuran kecil yang dilengkapi dengan mesin. Biasanya perahu katinting digunakan nelayan untuk mencari ikan. Namun di Anjongan Pantai Losari, Kota Makassar akhir pekan kemarin, perahu tradisional ini diadu kecepatannya secara resmi dalam festival balap katinting. Lomba perahu tradisional ini berlangsung meriah. Semarak peserta dari berbagai provinsi seperti Kalimantan Timur, Gorontalo, dan Sulawesi Barat begitu tinggi datang membawa perahu andalannya. Setidaknya ada 100 joki, atlet pembalap perahu katinting menyemarakan festival dalam rangka Hari Jadi Sulawesi Selatan ke-353 tahun. Silih berganti para pembalap katinting adu kecepatan memperebutkan hadiah sepeda motor dan uang jutaan rupiah. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan hadirnya festival ini menjadi wadah penyaluran bakat dan keterampilan mengendarai katinting. Ajang ini juga dinilai mampu menjadi hiburan bagi masyarakat. Itu hasil kearifan lokal kita
yang kita mau dorong sebagai sebuah cabang olahraga yang menjadi keunggulan wilayah. Dan harapan kita ini melahirkan sebuah potensi-potensi atlet yang kemudian mereka berlaga sambil menjadi profesi. Mereka profesi nelayan, tapi mereka juga punya event pertandingan yang menjadi bisa menjadi rutinitas ya pertandingan. Dan bagusnya karena hal yang menarik untuk ditonton. Kan? Ya. Acara balap ini juga diharapkan oleh peserta untuk dilanjutkan tahun depan dan pelaksanaannya semakin ditingkatkan. Mudah-mudahan diadakannya lomba ini sekaligus meningkatkan kualitas dan kinerja kami sebagai peserta. Ya, tanggapannya sih kalau bisa setiap tahun lah diadakan begini kan sebagai tontonan, harusnya menarik lah tontonannya. Rencananya, event balap perahu katinting digelar pemerintah Sulawesi Selatan setiap tahunnya guna mencari atlet handal di bidang lomba balap perahu katinting. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita dalam program seputar iNews Sulsel edisi hari ini. Tetaplah bersama kami dan nantikan program menarik kami lainnya hanya di RCTI. Saya Nana Jamal, terima kasih telah menyaksikan. Jaga selalu kesehatan Anda. Sampai jumpa. Salam makti, tetap bersama. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari.